Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Tentunya bahwa relasi atau akses memiliki suatu kekuatan untuk kita membangun hubungan kerjasama. Misalnya kalau kotong mau buat usaha, maka kotong harus kerjasama dengan pihak bank. Ada orang dekat yang mesti bantu kotong. Tetapi akses keluar juga, misalnya kalau kotong mau untuk kotong punya usaha yang lain lebih maju, maka kotong harus kerjasama dengan Deperindak dan seterusnya. Hubungan kedekatan, hubungan yang erat Bapak Mama, tentunya bahwa akan mempermudah kita untuk berkembang. Demikian juga Bapak Mama, saudara orang beriman dalam kehidupan iman tiap-tiap orang percaya. Tentunya bahwa dalam hal ini Injil Yohanes menyampaikan tentang pokok anggur yang benar. Dalam hal ini bahwa Yesus sendiri menyebut dirinya pokok anggur. Karena itu ia awali dengan akulah pokok anggur yang benar. Menunjukkan kepada pribadi Yesus, gambaran diri Yesus bahwa dialah satu-satunya pokok anggur yang benar. Kenapa? Sehingga tentunya bahwa Yesus menggambarkan dirinya seperti pokok anggur yang benar. Dilihat dari konteks ini bahwa zaman Yesus ia ada dan hidup di Timur Tengah, di mana di sana ada orang yang tentunya memiliki kebun anggur, dan ini menjadi bagian pengajaran Yesus. Yesus menempatkan dirinya seperti pokok anggur yang tentunya akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau kotong omong pokok berarti itu dia pohon, dia pohon. Kotong orang timur bilang bapak pohon. Kalau bergantung dan melekat dekat dengan bapak pohon, ini kepercayaan orang timur. Bergantung, melekat, bahkan dalam tuturan juga kotong ingat dari mana kotong berasal, maka anak cucu diberkati dan seterusnya. Masa depan akan baik dan seterusnya. Yesus bukan saja mengklaim dirinya seperti pokok anggur, tetapi tentunya bahwa dalam ini Yesus memberikan jaminan yang benar bahwa dia adalah pokok. Segala sesuatu berasal dari dia. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini Yesus menyadari benar bahwa dia juga berasal dari Bapa. Karena itu Yesus berkata, Bapakulah pengusahanya. Sama seperti kotong kalau buka kios, ada yang dipnama distributor, tetapi ada juga yang dipnama produsen. Jadi ya orang yang memproduksi datang taruh di distributor, distributor lanjutkan di pedagang 1, 2, 3 dan seterusnya. Yesus menyadari benar bahwa benar dia adalah pokok anggur, tetapi dia berasal dari Allah yang tentunya memberikan bagi dia suatu kuasa untuk kemudian dia ada di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan umat manusia. Karena itu tentunya Bapak saudara orang beriman, Yesus juga menggambarkan bahwa setiap ranting yang ada padaku, setiap ranting yaitu kita sebagai orang percaya, dia adalah pokok tetapi kita adalah ranting-rantingnya. Saya mengingat lagu anak sekolah minggu, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Dia adalah pokok, tetapi kita adalah ranting-rantingnya. Ada 2 model ranting. Ada ranting yang berbuah lebat, tetapi ada ranting juga yang hanya berdaun lebat tanpa buah. Tentunya Bapak saudara orang beriman, ranting yang berbuah lebat tentunya bahwa ranting yang melekat kepada pokok anggur. Bukan hanya melekat tetapi dia mendapatkan nutrisi, makanan dan seterusnya. Sehingga tentunya bahwa dalam hal ini dia akan berbuah lebat. Tetapi ada juga ranting yang tidak melekat pada pokok. Itu berarti bukan ranting pokok anggur, karena dia tentunya mungkin pohon yang lain. Tidak melekat, tidak menyatu. Ini gambaran tipe orang percaya. Ada kehidupan orang percaya yang hidup dan melekat dengan Tuhan. Tetapi ada juga gambaran orang percaya yang hidup dan tidak melekat kepada kasih kuasa Tuhan. 2 tipe orang ini tentunya digambarkan oleh Yesus.
bahwa setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Sama juga kalau kotong bertani dan kotong tanam tanaman, kemudian dia sonde berbuah, maka kotong tebas itu ranting yang sonde berbuah supaya dia tumbuh lagi yang baru, kemudian mungkin tahun depan, 2 tahun depan nanti dia berbuah. Tetapi kalau ranting yang berbuah, maka kata firman Tuhan dia akan dibersihkan supaya kemudian memunculkan buah yang baik. Kata firman Tuhan, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dalam hal ini bahwa Injil kerajaan sorga ini disampaikan kepada semua orang percaya tanpa terkecuali. Allah memberikan bagi kita tanpa terkecuali, supaya di dalamnya kita belajar untuk dibentuk, supaya di dalamnya kita belajar dan hidup berpadanan dengan firman Tuhan, hidup berpadanan dengan Kristus. Tetapi tentunya bahwa dalam hal ini Bapak Maba, saudara orang beriman, bahwa walaupun kotong baca firman Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi kata firman Tuhan, kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kita tidak berguna. Yesus menegaskan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya kotong bertumbuh dan berbuah di dalam iman, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan persekutuan. Maka yang harus kita buat adalah tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam Yesus, hidup bergaul intim dengan Dia, melakukan apa yang menjadi kehendaknya, menuruti apa yang menjadi kehendaknya, jalan menurut jalan yang dikehendaki Tuhan, maka kita akan berbuah. Tetapi ada juga yang tentunya tidak dapat berbuah karena tidak tinggal di dalam Dia. Bapak Maba, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa Yesus menegaskan dirinya sebagai akulah pokok anggur. Dia mengulangi hal ini beberapa kali untuk kemudian sebagai penegasan bahwa kita tidak dapat hidup dan tidak dapat melayani di luar Dia. Iman kita tidak dapat bertumbuh apabila kita di luar Dia. Karena itu perlu ada komitmen hidup dan tinggal di dalam Dia. Barang siapa tinggal di dalam aku, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Apapun tentunya yang kita buat untuk kehidupan kita, iman dan pelayanan, apabila kita hidup dan tinggal di dalam Kristus, kita hidup dan tinggal di dalam Dia, maka kita tidak akan menjadi ranting yang dipotong, dibuang menjadi kering dan dibakar. Tetapi dalam hal ini Dia sendiri yang akan membuat kita bertumbuh dan kemudian kita berbuah, dan buah itu memuliakan nama Tuhan. Bapak Maba, saudara orang beriman, untuk dapat tinggal di dalam Dia dan berbuah, maka dia bilang tinggal di dalam Dia adalah tinggal di dalam Dia dan di dalam firman-Nya. Hanya ada 2 hal, tinggal di dalam Dia dan tinggal di dalam firman-Nya. Maka Dia akan menolong kita menghidupkan iman kita, dan kita akan berbuah bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.